Di ujung paling timur Pulau Jawa, tertidur sebuah raksasa hijau yang menyimpan ribuan rahasia, yaitu Alas Purwo. Secara harfiah, Alas Purwo berarti hutan permulaan. Bukan sekadar taman nasional, Alas Purwo dipercaya sebagai titik kumpul gaib terbesar di Nusantara. Sebuah wilayah di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka setipis helai rambut. Long ago, in this very forest, lived a creature of shadow. Tapi apakah keangkeran Alas Purwo itu murni karena setan? Ataukah hanya legenda di masyarakat saja? Hari ini, kita akan menembus kabut misteri itu dari dua sisi. Mitos yang mengakar dan sains yang tersembunyi. Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Luasnya mencapai 43.420 hektar, menjadikannya salah satu hutan paling alami dan terjaga di Jawa. Secara administratif, Alas Purwo menjadi kawasan lindung sejak zaman kolonial Belanda, tahun 1920, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1992. Sejarah mencatat, tahun 1400-an, hutan ini menjadi tempat pelarian terakhir Punggawa Majapahit saat kerajaan besar itu runtuh. Mereka membawa serta pusaka, ilmu, dan kepercayaan mereka ke dalam rimbunnya pohon jati. Mungkin itu sebabnya energi di sini terasa berbeda. Terdapat sebuah situs di sini, yakni situs Kawitan. Kawitan berasal dari kata wiwit, mulai. Ini adalah situs pura kuno yang ditemukan kembali di tengah hutan pada tahun 1960-an. Secara mistis, situs ini dianggap sebagai titik pintu masuk utama ke dimensi lain dan menjadi bukti nyata bahwa manusia pernah hidup berdampingan dengan kekuatan gaib di sini. Tapi apakah mereka benar-benar sudah pergi? Ataukah mereka menetap sebagai penjaga yang tak terlihat? Dari puluhan goa yang ada di Alas Purwo, Goa Istana adalah pusatnya. Konon, Bung Karno pernah bermeditasi di sini untuk bertemu dengan penguasa Laut Selatan. Bau kemenyan seringkali tertinggal di udara, beradu dengan aroma tanah basah. Orang-orang percaya, jika beruntung atau justru sial, kamu bisa melihat barisan prajurit tanpa kepala yang berjaga di mulut goa. Di Alas Purwo, ada kepercayaan tentang Wong Samar, makhluk halus yang menyerupai manusia, tetapi tidak memiliki lekukan di atas lipir. Mereka dipercaya sering menyesatkan banyak pengendara atau pendaki yang mengaku diputar-putarkan di jalur yang sama selama jam-jam. Fenomena disorientasi ini sering dikaitkan dengan makhluk halus yang sengaja menyesatkan mereka yang memiliki niat tidak bersih atau bicara sesumbar. Serta terdapat aturan tak tertulis yang lebih kuat dari hukum manapun di sini. Warga sekitar mengenal istilah olong-olong, yaitu fenomena suara panggilan gaib, yakni jangan pernah menoleh jika namamu dipanggil, jangan mengambil apapun selain foto, dan yang terpenting, jaga pikiranmu. Penduduk lokal percaya, apa yang kamu pikirkan bisa dipanggil menjadi kenyataan di dalam hutan ini. Pernah ada cerita tentang seorang fotografer yang menemukan sosok wanita berbaju hijau di hasil fotonya. Padahal saat memotret, ia sendirian di tengah padang sadengan. Sosok itu hanya berdiri diam menatap ke arah kamera dengan mata yang kosong. Hampir setiap beberapa tahun sekali, ada laporan orang hilang di Alas Purwo. Sebagian ditemukan dalam keadaan linglung beberapa hari kemudian, namun sebagian lagi hilang tanpa jejak. Secara logis, ini bisa karena medan yang berat, namun warga lokal percaya mereka dipingit oleh penghuni hutan Alas Purwo. Kemudian terdapat sebuah padang rumput di Alas Purwo. Meskipun di siang hari Sadengan adalah padang rumput yang indah dengan banteng dan rusa, saat malam tiba, tempat ini dianggap berubah.
Banyak kesaksian menyebutkan adanya penampakan bangunan megah menyerupai keraton atau pasar yang sangat ramai di tengah padang rumput tersebut yang hilang seketika saat fajar tiba. Beberapa sudut alas Purwo seperti Goa Mayit atau Goa Jenazah sering disalahgunakan oleh oknum untuk mencari pesugihan atau memperdalam ilmu hitam. Bau kemenyan dan sesajen segar adalah pemandangan yang sering ditemukan di beberapa ceruk goa, meski lokasi tersebut sangat sulit dijangkau manusia normal. Jadi, apakah kamu percaya tentang cerita mistisnya alas Purwo yang sudah berkembang di masyarakat sekarang? Mari kita telaah secara sains berdasarkan fakta-fakta di balik alasan mengapa alas Purwo menyandang gelar hutan paling angker di Pulau Jawa. Mari kita terus berjalan, semoga kita selamat. Memang, fakta secara sejarah, alas Purwo adalah tempat pelarian terakhir para pengikut kerajaan seperti Majapahit yang enggan memeluk agama baru atau melarikan diri dari peperangan. Banyak dari mereka yang masuk ke hutan ini dan tidak pernah keluar lagi. Mereka dianggap moksa atau menghilang secara fisik dan spiritual atau meninggal di dalam tanpa dikubur secara layak, yang memicu cerita tentang arwah-arwah penjaga hutan. Alas Purwo didominasi oleh vegetasi yang menciptakan labirin alami. Sekitar 40% wilayahnya ditutupi oleh hutan bambu dan pohon jati yang memberikan kesan sunyi dan mistis. Kondisi hutan yang homogen atau terlihat sama di setiap sudut sangat mudah memicu disorientasi ruang. Saat seseorang tersesat dan panik, otak mulai berhalusinasi. Suara gesekan bambu yang tertiup angin sering terdengar seperti bisikan manusia atau suara tangisan yang kemudian memperkuat stigma angker. Terdapat setidaknya 44 goa alam yang terbentuk dari proses geologi ribuan tahun, seperti Goa Istana, Goa Mayit, dan Goa Padepokan yang terbentuk dari batuan karst. Fakta geologisnya, goa-goa ini memiliki tingkat kelembaban ekstrim dan sirkulasi udara yang minim, sehingga efeknya muncul penumpukan gas alam atau kurangnya oksigen di dalam goa dapat menyebabkan orang yang bermeditasi di sana mengalami halusinasi visual. Namun, bagi pelaku spiritual, ini dianggap sebagai penglihatan gaib atau pertemuan dengan entitas suci. Lokasi alas Purwo berada di semenanjung yang menonjol ke Samudra Hindia atau Laut Selatan. Di dalam kosmologi Jawa, pertemuan daratan ujung dan laut dalam dipercaya sebagai titik berkumpulnya energi besar. Hal ini membuat alas Purwo dianggap sebagai poros kekuatan gaib yang menghubungkan dunia manusia dengan penguasa Laut Selatan. Selama ratusan tahun, alas Purwo menjadi destinasi utama bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu hitam, pesugihan, atau sebaliknya mencari pencerahan spiritual. Faktanya, banyaknya sesajen, bau kemenyan yang tertinggal, dan pemandangan orang bertapa dengan pakaian hitam-hitam di tengah hutan menciptakan atmosfer mencekam bagi pengunjung biasa. Kehadiran benda-benda ritual ini secara visual membangun rasa takut bagi siapapun yang melihatnya. Salah satunya, situs sejarah kerajaan Majapahit, situs Kawitan. Ditemukan pada tahun 1965, situs ini diyakini sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. Namanya Kawitan merujuk pada asal-usul manusia di Jawa. Zaman dahulu, Pura Luhur Giri Salaka menjadikan pura itu untuk umat Hindu untuk upacara keagamaan seperti Pagarwesi dan Melasti. Ada catatan medis dan kepolisian mengenai orang-orang yang hilang di kawasan ini. Meskipun secara logis disebabkan oleh serangan hewan buas seperti macan tutul Jawa atau ular atau dehidrasi, masyarakat lebih sering mengaitkannya dengan peristiwa diculik jin. Cerita-cerita dari penyintas yang berhasil kembali dengan kondisi linglung semakin mempertebal narasi keangkerannya. Padahal, alas Purwo adalah benteng terakhir bagi beberapa spesies yang terancam punah, di antaranya banteng Jawa, Bos javanicus, hewan ikonik yang menjadi simbol taman nasional ini. Macan tutul Jawa masih sering terekam oleh kamera pengawas atau trap di kedalaman hutan.
Penyu. 4 dari 7 spesies penyu di dunia, yaitu penyu hijau, sisik, belimbing, dan abu-abu, mendarat di pantainya, terutama pantai Ngagelan, untuk bertelur. Pada akhirnya, apakah alas purwo angker karena jin atau karena alamnya yang memang ganas? Jawabannya mungkin ada di tengah-tengah. Sains menjelaskan cara kerjanya, tapi mitos menjelaskan cara kita menghormatinya. Alas purwo adalah pengingat bahwa manusia hanyalah tamu kecil di sebuah rumah yang sangat besar dan tua. Jadi, tetap jaga pikiran, jaga ucapan Anda dimanapun kamu berada. Karena di alas purwo, misteri adalah satu-satunya yang nyata. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk konten Lyra Dream selanjutnya.